Anda kembali di Breaking News, masih bersama saya Reinhard Sirait dan juga Pak Sugeng, Ketua IPW. Tadi kita sudah mengulas bagaimana jalannya sidang perdana Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ya, Pak Sugeng. Ada beberapa poin-poin catatan yang juga menarik yang tadi sudah kita ulas. Tapi kembali kita melanjutkan tadi terakhir di PC, Pak Sugeng. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana membuktikan bahwa PC itu bisa terlibat dalam pembunuhan berencana atau tidak? Kira-kira begitu Pak Sugeng, atau bagaimana? Iya, memang di sana tantangannya ya. Katakanlah PC ada di Saguling membuat perencanaan itu ya, PC ya. Apakah dia dalam kapasitasnya sebagai seorang istri mampu mempengaruhi suaminya membuat perencanaan sebagai aktor intelektualnya ya? Sebagai aktor intelektualnya, kalau dia memicu kemarahan suaminya, mungkin, iya, menurut saya ya bukan mungkin ya, memicu kemarahan suaminya karena ya laporan terkait dengan pelecehannya. Tetapi dia akan meminta untuk dibunuh, ini tanda tanya. Itu baru soal perencanaannya ya. Ya, kemudian kedua, di dalam pembunuhan berencana itu selain perencanaan mens rea yang disebut mens rea ya, ada actus reusnya. Actus reus itu perbuatan menembaknya. Dia terlibat nggak dalam perbuatan menembak, menyuruh katakanlah. Ini tanda tanya. Kalau kemudian terbukti dia tidak terlibat atau tidak menyuruh, ya demi keadilan dia harus dilepas. Ini kita bicara demi keadilan ya, bukan karena tekanan publik. Ya, ini hukum kan harus seperti itu ya. Walaupun saya yang mengawal kasus ini dari awal, membuka kasus ini dari awal, tetapi untuk keadilan kita harus berbicara tentang pertanggungjawaban kepada Tuhan hakim ini, ya, kepada Tuhan. Bahkan di dalam hukum, kalau ada keraguan-raguan, ya, kalau ada keraguan-raguan jangan dihukum, gitu, ya. Ini saya sampaikan untuk atas nama keadilan, ya. Nah, oleh karena itu ada tugas berat jaksa di sini terkait Nyonya PC, ya. Untuk bisa membuktikan dua hal, bahwa Nyonya PC terlibat dalam perencanaan itu sudah ada, katakanlah di Saguling ya. Tetapi di Duren 3 ya, dia actus reusnya terlibat apa tidak? Menyuruh misalnya, setidaknya menyuruh siapa? Si Barada Eliezer atau Ricky Rizal atau Kuat Ma'ruf atau suaminya ya. Nah, ini harus dibuktikan. Jadi ada tugas berat. Kalau soal Sambo nggak ada keraguan lah ya. Nggak ada keraguan bahwa menurut Anda akan terbukti pasal 340 itu terhadap Verdi Sambo. Ya, meskipun tadi kita lihat pembelaan dari tim kuasa hukum adalah bukan Sambo yang kemudian menembak, tapi meminta dan itu hanya menembak terakhir dan berupaya untuk keluar bebas dari pembunuhan berencana tapi kan, sebagai pembunuhan saja. Iya, pembunuhan saja. Nah, itu ditandai dengan persiapan di Saguling, dilawan tuh keterangan tadi, sudah diuraikan dalam dakwaan jaksa, Saguling dia terlibat, memakai sarung tangan, ya, dan dia sadar itu dilakukan kalau menurut dakwaan ya, dan dia tidak menghentikan. Ini sangat penting di dalam pembunuhan berencana tuh ada kesadaran bahwa perbuatannya melawan hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dan dia harusnya bisa menghentikan, tetapi tidak dihentikan oleh dia. Nah, itu makanya disebut sebagai pembunuhan berencana. Jadi pengujiannya pada titik kesadaran. Oke, kalau kita bicara dalam persidangan ke depan ya, Pak Sugeng, artinya yang menarik nanti yang tadi juga Anda sudah sampaikan adalah bagaimana menghadirkan saksi-saksi ya. Selain tadi membuktikan bahwa PC bisa terlibat penembakan, apalagi menurut Anda tantangan bagi jaksa dan juga majelis hakim dalam menghadapi persidangan ke depan ini? Yang tantangan yang dihadapi pertama ini harus kita, beban itu ada pada jaksa penuntut umum. Beban ya, kalau hakim tidak ada beban pembuktian. Hakim itu hanya, sebetulnya hakim ini kalau yang adil itu hanya moderator aja sebetulnya ya. Tapi dalam sistem hukum kita juga hakim berusaha memimpin persidangan supaya proses persidangan itu bisa mendapatkan satu fakta yang jelas. Kadang-kadang dia meminta penegasan baik kepada itu. Nah, ini bebannya pada jaksa. Saya tidak meragukan kalau dalam perkara Verdi Sambo ya.
saksi-saksi itu kan ada saksi yang di tempat kejadian perkara 5 orang ini ya, kemudian saksi yang ada di sekitar ya, di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian saksi juga nanti dihadirkan para petugas kepolisian yang melakukan cek ke TKP ya, misalnya dari Kasat Reskrim ya, Polres Jakarta Selatan, Kapolres, kemudian penyidik-penyidik ya yang datang ke lokasi. Kemudian peristiwa juga di Magelang juga akan dihadirkan saksi ya. Dan juga alat bukti, barang bukti yang penting juga adalah hasil visum et repertum atau keterangan ahli bedah mayat otopsi kedua. Untuk menerangkan bahwa Brigadir Yosua memang kehilangan nyawa karena akibat tembakan yang dilepaskan oleh Barada Eliezer dan FS. Oke, tapi Anda sepakat tidak Pak Sugeng apa yang tadi disampaikan oleh JPU ya, yang kemudian disoroti oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo bahwa JPU ini hanya menyusun dakwaan dan hanya didasarkan pada keterangan dari Barada E, yang kemudian kita tahu belakangan ini kemudian disanggah oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo. Penyusun dakwaan tidak dalam menyusun dakwaan itu jaksa kan berdasarkan bahan baku berita acara pemeriksaan yang dinyatakan P21 sudah lengkap itu dari Bareskrim. Bareskrim kan tidak hanya berdasarkan keterangan Barada Eliezer tunggal ya, keterangan Ricky Rizal juga, keterangan Kuat Ma'ruf juga yang melihat bahwa Brigadir Yosua ditembak mati. Ya, matinya Brigadir Yosua itu nggak bisa dibantah, ya. Jadi kalau keterangan itu berdasarkan keterangan Richard Eliezer aja tidak tepat, ya. Kalau saksi-saksi saja sudah ada Kuat, Ricky Rizal sama Kuat sama Barada Eliezer. Barang bukti pistol ada. Kemudian ada juga Sambo juga, ya. Jadi sebetulnya udah cukup saksi dan juga alat bukti yang lain bersesuaian. Oke, jadi kalau Anda bisa merangkum sidang perdana Verdi Sambo hari ini, pembacaan dakwaan eksepsi dan juga nanti eksepsi dari Putri Chandrawati, apa yang bisa Anda sekali lagi sampaikan dalam perjalanan kasus yang ini sudah menyita perhatian publik yang sangat besar? Ini yang terdepan adalah bukan soal pemeriksaan saksinya, adalah putusan hakim atas keberatan dari penasihat hukum. Ya, putusan hakim atas keberatan penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Saya bisa menyimpulkan bahwa setelah mendengar tadi ini perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jadi keberatan akan ditolak, ya, kemudian perkara akan dilanjutkan. Itu menurut saya. Oke, Anda yakin keberatan itu akan ditolak untuk kasus yang Verdi Sambo? Iya. Untuk terdakwa Verdi Sambo? Untuk Putri Chandrawati ini kemudian masih bisa ada celah Pak? Kita lihat dulu eksepsinya nih ya. Menurut saya sih sejenis lah ya. Oke. Pastikan kemudian eksepsinya juga mungkin tidak jauh berbeda kemungkinan besar ya Pak dengan eksepsi dari Verdi Sambo atau bagaimana? Tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Mungkin uraian yang lebih lengkap di Putri Chandrawati tentang ia tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya, mungkin lebih kuat di sana nanti dalam uraiannya. Dia tidak ada terlibat dalam eksekusi, ya. Dia kan ada di kamar dalam surat dakwaan itu. Dalam kamar yang jaraknya 3 meter dari tempat kejadian perkara. Jadi di ruangan itu tapi dia di dalam kamar. Oke, apakah persidangan awal ini, perdana ini sudah cukup untuk membuktikan, memberikan fakta-fakta yang sebenarnya terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini dari kacamata Pak Sugeng? Tidak kita sebut sebagai fakta, tapi kita sampaikan bahwa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa sudah menggambarkan peristiwa pidana yang terjadi secara lengkap. Menggambarkan peristiwa pidananya. Betul ya. Kalau fakta itu nanti ya. Oke, dan itu sudah meskipun itu yang kemudian sekali lagi dibantah oleh tim kuasa kan harus hukum. Begitu. Harus seperti itu karena tugasnya begitu ya Pak. Iya. Kalau nggak dia bantah, dia disewa untuk apa gitu ya. Memang tugasnya advokat kan membuat argumentasi ya, alasan untuk membela. Kalau nggak buat apa dia disewa. Oke. Nah, nanti akan juga ada pembacaan berkas dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Hari ini ya?
kalau kita melihat agendanya memang hari ini Pak, besok baru sampai malam, Baradae. ya. Artinya bisa sampai malam gitu ya. Nah, seberapa penting kita juga perlu memperhatikan, terutama juga dari jaksa dan juga dari tim kuasa hukum, apa nanti pembacaan dakwaan yang akan disampaikan terkait dengan dua terdakwa yang lain ini? Terdakwa yang lain ini tidak akan lolos ya dari kasus pembunuhan ya. Pembunuhannya tidak akan lolos ya. Kemudian karena dia ada di tempat kejadian perkara ya, melihat gitu ya, melihat. Tetapi nanti akan lebih kepada peran. Ya. Perannya sejauh peran apa? apa ya? nih sehingga dia bisa dikatakan turut serta melakukan. Ya apa perannya? Kalau Ricky Rizal kan mengundang, ya Yosua kan diundangnya oleh Ricky Rizal mau dieksekusi nih. Nah, perannya memasukkan ke tempat pembantaian, ya misalnya gitu ya. Perannya memasukkan itu ya. Kalau tidak dia itu suruh lari kan bisa nih, ya lari kamu, gitu ya. Tapi dia perannya memasukkan Brigadir Yosua ke dalam ruangan untuk tempat eksekusi itu, ya ada. Kuat Ma'ruf saya belum tahu nih, nanti kita dengarlah ya. Ya, apa kemudian pembacaan dakwaannya ya? Iya. Oke. Tapi sekali lagi kita masih melihat dari sejak awal memang tim kuasa hukum Sambo akhirnya juga melakukan berbagai upaya perlawanan, bahkan mempertanyakan posisi Baradae sebagai GC. Nah, apa analisis Pak Sugeng Pertanyakan ya. dari manuver-manuver ini? Arahnya saya belum paham nih. Kalau penasihat hukum mempersoalkan GC, ya, GC itu kan diberikan kewenangan oleh lembaga lain yaitu LPSK, ya. LPSK memberikan status GC untuk sebagai status terlindung, ya. Apa yang dipersoalkan di sana? Dia mempersoalkan adalah mungkin ya independensi, independensi sebagai saksi, karena seorang saksi. Kita bicara saksi secara umum tuh. Itu saksi itu dalam kondisi bebas sebetulnya menyatakan satu keterangan dalam kondisi bebas yang sebenarnya terjadi. Kalau versinya dari penasihat hukum kan dengan mempersoalkan Richard Eliezer ini sebetulnya dipengaruhi ya. Disuap dalam tanda kutip dengan keringanan. Nah, ini versinya mereka kalau dugaan saya ya. Atau dipengaruhi untuk memberikan keterangan memberatkan kliennya. Soal tembak hajar ya. Kemudian soal FS menembak dikatakan tidak. Nah, ini dipersoalkan oleh mereka. Jadi independensi memberikan keterangan. Itu akan menjadi fokus ya. Tapi sekali lagi Pak Sugeng, kalau tadi Anda kita bicara tentang tantangan jaksa membuktikan PC ini sejauh mana terlibat dan ikut menginstruksikankah atau meminta untuk menembak, itu ada tantangannya. Tapi untuk Sambo menurut Anda jaksa sudah tepat dan tidak perlu kemudian menyiapkan argumentasi yang lain dalam persidangan ke depan, atau masih perlu hal-hal yang dakwaan diantisipasi? Itu kan sebetulnya sudah menggambarkan sikap jaksa ya. Pendapat jaksa bahwa Ferdy Sambo adalah orang yang sebagai aktor intelektual kasus pembunuhan berencana. Itu sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Jadi iya, tinggal dia buktikan, ya, dia buktikan. Tinggal bagaimana kemudian membuktikannya, itu yang juga menjadi menarik dan juga menghadirkan saksi-saksi yang bisa menguatkan itu. Oke, Pak Sugeng, kita break lagi. Kita akan masih mengulas sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Usai jeda berikut bersama dengan rekan saya Abraham Silaban, sementara Pak Sugeng masih akan bersama dengan kami. Kami akan segera kembali, tetap di Breaking News.